Kadang bukan karena kita nggak punya waktu, tapi karena kita takut hasilnya jelek. Tonton sampai akhir, karena cerita ini bakal nunjukin gimana rasa takut gagal bisa pelan-pelan nyeret kita ke kegagalan yang sesungguhnya. Dan yang paling aneh, semua itu terjadi bahkan sebelum kita benar-benar mulai. Namanya Ferry, umurnya 22 tahun. Fresh graduate desain grafis, baru lulus 3 bulan lalu. Laptopnya tiap malam nyala, tapi layar itu kosong. Bukan karena dia nggak punya ide, dia cuma takut hasilnya nggak cukup bagus. Sebenarnya, Ferry udah janji ke diri sendiri buat bikin portofolio seminggu setelah wisuda. Hari pertama, dia semangat banget. Hari kedua, mulai riset referensi. Hari ketiga, masih riset referensi. Dan hari keempat, dia bilang ke dirinya sendiri, "Aku cuma lagi nyari inspirasi." Padahal, dia cuma lagi nyari alasan buat nggak mulai. Di grup teman kampus, semua orang mulai upload hasil kerja freelance mereka. Ada yang udah dapat klien, ada yang bahkan lagi bangun studio kecil-kecilan. Sementara Ferry masih di depan layar kosong itu, ngerasa makin kecil setiap kali scroll Instagram. Sampai satu malam temannya chat. "Fer, ada klien butuh desain poster simple. Aku udah rekomenin kamu ya." Ferry kaget, jantungnya deg-degan. Ini kesempatan pertamanya. Tapi dalam sepersekian detik, kepalanya langsung penuh kalimat. Kalau hasilnya jelek gimana? Kalau kliennya nggak suka gimana? Kalau malah bikin malu temenku gimana? Akhirnya, dia nunda bales. Dan besok paginya, klien itu udah dapat orang lain. Malam itu, Ferry nutup laptop pelan-pelan. Ngeliat bayangan dirinya di layar hitam. Kenapa sih gue kayak gini terus? Takut gagal, tapi malah nggak ngapa-ngapain. Hari-hari berikutnya, Ferry mulai pura-pura sibuk. Buka software desain, tapi cuma mindah warna. Buka Pinterest, tapi scroll berjam-jam. Narasi dalam kepalanya bilang, "Aku lagi cari ide." Padahal sebenarnya, dia cuma lagi kabur dari rasa takut. Kadang kita sibuk bukan karena pengen produktif, tapi karena pengen ngerasa aman. Kita nggak gerak, tapi kita berusaha kelihatan sibuk, biar nggak kelihatan gagal. Suatu malam, Ferry ngeliat postingan temannya. Desainnya biasa aja, tapi kolom komentarnya rame, banyak yang muji. Ada yang bilang, "Gaya lo makin bagus bro." Ferry cuma bisa diem. Dia aja berani mulai, padahal hasilnya biasa. Kenapa gue nunggu sempurna dulu? Dan malam itu, dia bikin janji baru ke dirinya sendiri. Mulai aja, walau hasilnya jelek. Akhirnya dia bikin challenge pribadi. Desain satu hal jelek setiap hari selama seminggu. Hari pertama, tangannya gemetaran. Hari ketiga, dia mulai santai. Hari kelima, dia malah ketawa ngelihat desain absurdnya sendiri. Ternyata, rasa takut itu nggak sepenuhnya hilang, tapi jadi kecil saat kita berani bergerak bareng dia. Di hari ketujuh, Ferry upload salah satu desain jeleknya ke media sosial. Dan ajaibnya, ratusan orang suka. Satu komentar nyangkut di pikirannya. Desainnya simple tapi punya karakter. Ferry senyum kecil. Baru kali itu dia sadar. Selama ini dia bukan takut gagal, tapi takut dinilai sama orang yang bahkan belum tentu peduli. Dan dari situ, Ferry berubah. Sekarang dia nggak nunggu ngerasa siap. Dia ngerjain, dia belajar, dia ulang lagi. Hasilnya nggak selalu bagus, tapi selalu ada kemajuan. Kita sering kira rasa takut gagal itu cuma malas atau kurang niat. Padahal, secara ilmiah, otak kita lebih fokus sama kemungkinan kehilangan daripada kemungkinan sukses. Itu disebut loss aversion. Dan itu bikin kita cenderung menghindar. Secara psikologis, perfeksionisme sering muncul bukan karena kita pengen hasil terbaik, tapi karena kita pengen diterima. Kita takut kalau gagal, kita akan kehilangan validasi dari orang lain. Tapi faktanya, progres kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang nggak pernah jalan. Karena aksi, sekecil apapun, selalu menciptakan kejelasan. Dan seperti kata Ferry, mulai jelek lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Ferry akhirnya sadar, rasa takut gagal nggak pernah benar-benar hilang. Tapi sekarang dia nggak lagi menunggu rasa itu pergi, dia jalan bareng dia. Jadi, kalau kamu juga lagi nunda sesuatu karena takut hasilnya jelek, pertanyaannya sederhana. Kamu mau terus nunggu rasa takutnya hilang?
Atau mulai dulu dan lihat siapa yang pergi duluan, kamu atau ketakutanmu. Karena kadang, satu langkah kecil lebih berani dari 1000 alasan untuk menunda.